Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Putri Khairunnisa Zahra dari Fakultas Agama Islam kelas 1A. Saya ingin mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Cerita-cerita kuno dari Yahudi maupun Nasrani di pengaruh kebudayaannya terhadap tafsir. Kemudian ada pun pembahasan yang akan dibahas di dalam artikel ilmiah ini, yaitu yang pertama membahas tentang Israiliyat, yang kedua membahas tentang tafsir ayat-ayat teologi Yahudi dan Nasrani, dan yang ketiga membahas tentang pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam. Kemudian ada pun pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Israiliyat. Nah, di dalam segi etimologi, kata Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah. Bentuk kata yang dinisbahkan kata pada Israel yang berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti hamba Tuhan. Kemudian, dari segi terminologi, Israiliyat adalah seluruh riwayat yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta selain dari keduanya yang masuk dalam tafsir maupun hadis. Israiliyat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran memang tidak terdapat kata Israiliyat, namun didapati kata Bani Israel yang disebutkan terulang kali pada 49 ayat. Kata Alkitab terdapat pada 31 ayat. Kata Yahudi terulang sebanyak 6 kali, dan dengan kata Yahudian terdapat 1 ayat, yaitu pada surat Al-Imran, surat ketiga ayat 67. Kata Nasrani terulang sebanyak 14 kali, khususnya pada surat Al-Baqarah dan Al-Maidah. Adapun pembahasan yang kedua, yaitu tafsir ayat-ayat teologi Yahudi Nasrani. Dalam Al-Quran menjelaskan sesatnya akidah ahli kitab itu. Kitab akidah mereka ini menyerupai akidah kaum musyrikin, bangsa Arab, dan kaum penyembah dewa-dewa dari bangsa Romawi kuno, dan sebagainya. Mereka tidak istiqomah pada akidah yang benar yang dibawa oleh kitab-kitab suci mereka. Mereka menentang akidah pokok sebagai landasan akidah yang benar diajarkan di dalam kitab suci mereka. Adapun ayat yang menjelaskannya yang berbunyi walan tarda ankal yahuda wala nasara hatta tabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Kronologinya, dengan mengkaji akidah keberhalaan kuno, dengan mengkonfirmasikannya dengan nas Al-Quran, meniru perkataan orang-orang kafir sebelumnya, seperti yang telah diucapkan bahwa ahli kitab tidak beragama dengan agama yang benar, serta tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, maka tampak jelaslah salah satu sisi kemukjizatan Al-Qur'anil Karim dengan menunjukkan sumbernya bahwa ia dari sisi Tuhan yang Maha Mengetahui.
Ini berarti ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk semua umat Islam, atau ketidaksukaan Yahudi dan Nasrani itu ditunjukkan kepada agama Islam. Yahudi dan Nasrani yang dimaksud juga terbatas sesuai asbabun nuzul ayat ini, bahwa semua Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada pun pembahasan yang ketiga, yaitu pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam. Orang-orang Islam terpengaruh akan kebudayaan Yahudi dan Nasrani pada batas yang sangat besar. Pengaruh yang sangat menonjol dari kebudayaan ini adalah tentang sejarah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sejarawan yang menceritakan sejarah Bani Israel dan nabi-nabi serta kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Bani Israel yang tidak akan dasarnya sama sekali. Lalu ada pun faktor mendasar sehingga kebudayaan Yahudi dan Nasrani sangat berpengaruh bagi orang-orang Islam pada waktu itu. Ini salah satunya. Faktor tersebut adalah kebutuhan akan penjelasan kisah-kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran secara global. Begitu juga kebutuhan tentang penjelasan sebab-sebab kosmologi awal penciptaan makhluk, kemudian rahasia kejadian alam semesta, dan lain-lain yang mereka tanyakan kepada ahli Alkitab tanpa mengcross-check kepada sahabat-sahabat yang lain. Mereka yang suka mengambil cerita-cerita dari ahli Alkitab bukanlah orang-orang yang pandai, akan tetapi mereka hanyalah orang-orang berpengalaman dan buta huruf. Nah, kita sudah di akhir penjelasan yang telah saya sampaikan. Kemudian ada pun kesimpulan yang telah saya paparkan dari penjelasan tadi, yaitu Muhammad Hussein Az-Zahabi menyatakan bahwa Israiliyat adalah pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap tafsir. Sehingga menurut Muhammad Khalifah, Israiliyat adalah sesuatu yang berasal dari kedua golongan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, karena yang dikutip oleh kitab-kitab tafsir tidak selamanya berupa Israiliyat yang secara berbarengan dimiliki golongan itu, tetapi terkadang berupa kebudayaan yang khusus memiliki Nasrani dari kitab Perjanjian Lama, seperti tentang nasab Maryam, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Demikian artikel ilmiah tugas EKT 2 Ulumul Quran yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Unzur maqala wala tanzur man qala. See you. Bye. Thank you for watching.